Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Balikpapan, Ibu Ai Rohaniah SAK. Yang saya hormati para wakil Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Balikpapan. Yang saya hormati teman-teman seperjuangan, pejuang-pejuang pendidikan, seia sekata seiring sejalan. Semoga selalu sehat ya kita dalam memperkaya diri. Teman-teman semuanya, kemarin kita mengerjakan komponen penting dalam kurikulum Merdeka, yang mana di dalamnya itu kita memindahkan dari aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, kita pindahkan ke tempat lain yang di sana nanti kita akan bekerja melanjutkan apa yang akan kita kerjakan selanjutnya. Capaian pembelajaran yang kita sudah lihat semuanya per mata pelajaran itu nanti akan kita breakdown ya, kita membuat alur tujuan pembelajaran. Jadi untuk saat ini andaikan kemarin itu sudah jalan, sudah tersusun tujuan-tujuan pembelajaran sesuai elemen yang ada di dalam yang telah kita pindahkan, berarti saat ini kita akan memasukkan alur-alur tadi ke dalam modul ajar. Itu nanti sudah masuk ke ranah yang perlu berpikir sesuai nggak dengan saya atau tidak. Jadi perlu saya informasikan, modul-modul ajar itu sudah sangat banyak ada di rumahnya Mbah Google. Tinggal nyari kita perlu bidang yang mana, mata pelajaran kita apa, dan sangat banyak yang telah memasukkan itu. Artinya orang-orang yang berada di luar sana sudah membuat, tetapi yang perlu kita ingat adalah itu adalah sesuai dengan karakteristik sekolahnya sendiri. Apakah itu sesuai dengan kita? Kita harus membaca dulu secara keseluruhan sebelum kita mengambil itu. Kita mendownload itu banyak, tapi dibaca dulu sesuai enggak. Nanti kita cocokkanlah dengan elemen yang ada, cocok enggak dengan tujuan yang ada yang ditulis orang itu. Tapi kalau seandainya memang cocok, itu tidak ada masalah. Pemerintah memberi kita keleluasaan mau pakai atau tidak ada masalah di sana. Hanya selalu ada hanya kurikulum di satuan pendidikan, ya itu boleh dikatakan bahwa pastilah ada yang berbeda, ya pasti ada yang berbeda. Nah, ketika orang menyusun, kita diperbolehkan untuk menggunakan itu, namun kita juga harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi sekolah kita masing-masing. Ya, artinya silahkan saja pakai, download, pakai, boleh. Itu tidak, karena memang sudah disiapkan. Nah, untuk hari ini rencananya memang mau membuat modul, rencananya seperti itu. Modul itu akan ada ketika capaian pembelajaran kita sudah ada, tujuan pembelajaran kita sudah ada. Nah, selanjutnya yang namanya modul ajar ini, kalau kita hubungkan dengan K13, dihubungkan ke sana, itu sebenarnya RPP tapi plusnya banyak plus-plusnya.
Tapi apa yang kita tulis selama ini sebagai RPP semua ada dalam modul itu. Semua ada. Plusnya nanti akan kita lihat. Plusnya apa aja sih di situ. Walaupun sebenarnya di RPP yang selama ini kita kenal, mulai dari kurikulum satuan pendidikan KTSP zaman dulu sampai dengan yang ke bawah-bawahnya lagi juga sampai dengan K13 itu hampir dikatakan apa yang akan dilakukan itu pada umumnya sama, hanya memberi nama yang berbeda-beda sebenarnya. Pada umumnya sama, memberi nama. Barangkali orang yang membuat ini belajar lebih tinggi, belajar bahasa Indonesia yang lebih lebih memahami lagi. Kemudian KBBI kita itu juga sudah berkembang, ya kan ya Bu Husnul ya. Ada kata-kata yang mungkin sepadan, jadi mereka menggunakan yang sepadannya itu, kan seperti itu. Jadi intinya pada umumnya sama. Ya situ. Nah sekarang coba kita lihat yang ini, saya duduk aja ya, atau saya berdiri. Ya sini aja lagi, ke kiri dan ke kanan. Coba Pak, saya mau lihat ya konsepnya modul ajar. Konsep modul ajar ini kita mungkin ini baru sebagian yang saya tulis, banyak sebenarnya konsepnya. Jadi alat apa ya? Alat untuk mengajar. Nah, di dalamnya ada medianya gitu ya. Petunjuk, pedoman kita untuk melakukan pembelajaran gitu. Itu konsep modul itu, modul ajar. Nah, kemudian di dalamnya itu disusun sesuai dengan fase yang ada. Jadi kalau kita fasenya D, berarti kita menyusunnya mulai dari elemen yang ada di fase kita masing-masing. Kan elemen kita sudah kita buat semua. Ini ke bawah. Ya, elemen yang ada itu untuk saat ini itu untuk 3 tahun. Jadi fase D. Yang elemen yang ada sekarang ini. Tinggal kita nanti membreakdownnya, kita akan mengajarkannya di kelas mana. Mau di kelas 7 silahkan, mau kelas 8 silahkan. Merdeka di sana, tidak ada masalah. Yang lebih penting lagi, ketika ada murid kita ya dalam satu kelas itu ada elemen yang mungkin masih sangat kurang dipahami, ya itu boleh loh diulang boleh. Suruh lagi aja mempelajari itu. Karena kembali lagi dengan esensial yang sering kita dengar, materi esensial. Kenapa esensial? Itu artinya siswa harus mendalami benar-benar elemen yang ada itu. Kita tidak mengejar harus selesai seperti yang kemarin-kemarin terjadi. Kita dikejar oleh yang sudah kita lihat di buku, materinya sampai A, B sampai seterusnya. Akhirnya itu kita kejar, akhirnya mendalam, tidak tercover atau terabaikan. Nah di KM yang dipentingkan adalah anak mendalami. Lalu di modul ini juga di dalamnya nanti itu kita sudah punya langkah belajar kita itu apa, langkah-langkah belajar kita itu apa, ada di dalamnya semuanya nanti. Nah ini kemudian ada modul itu kita membuat menarik mungkin supaya walaupun misalnya tidak ada kita di situ, mungkin bisa diberi saja anak kita, suruh membaca saja mereka paham, mungkin bisa berjalan pembelajarannya. Jadi sasarannya modul itu. Jadi kita memang harus membuat dengan sebaik mungkin, semenarik mungkin, sebermakna mungkin. Seperti itu katanya. Lanjut Pak. Ini kenapa saya tampilkan ini? Di dalam modul nanti, di dalam modul kita diharapkan menyertakan profil pelajar Pancasila. Di manakah kita menaruhnya? Itu terserah kita. Kita mau di asesmen kah? Mau di dalam proses pembelajaran kah? Itu boleh. Artinya yang istilah-istilah itu
Dimensi beriman dan bertakwa itu kalau kita bernarasi, berceramah barangkali mungkin kena ya seperti itu. Kemudian kalau yang ini berkebinekaan global itu yang selama ini kita kenal yang namanya Bhinneka Tunggal Ika itu berapa artinya Pak Widodo dalam PKN itu? Yang dulu Bhinneka Tunggal Ika gitu ya, tapi sekarang namanya iya berkebinekaan global. Mari kita menerjemahkan maksudnya apa. Ya, ini katanya harus disampaikan, harus ditumbuhkan pada karakter peserta didik kita. Seperti itu untuk KM. Semua yang ini ada 6 itu kita harapkan, ya diharapkan oleh pemerintah terbentuk dari siswa-siswa di Indonesia. Akhirnya muncul seperti di KM sangat diharapkan itu tumbuh. Ketika kita di Kementerian Agama ditambahkan dengan yang sering saya sebut dari hari pertama sampai sekarang, profil pelajar rahmatan lil alamin. Kalau yang itu barangkali yang lebih paham adalah guru agama. Bagaimana menumbuhkan pada siswa kita profil itu, di mana kita menyampaikannya tentu nanti kita tuangkan dalam modul ajar. Karena modul ajar itu nanti adalah pedoman kita untuk menjalankan pembelajaran sehari-hari. Ya, seperti itu. Di profil Pancasila kita diharapkan harus menyertakan di dalamnya. Ketika anak kita keluar dari sekolah ya kita tidak hanya menonjolkan 2 nilai. Nilai yang pertama bentuknya angka, tapi nilai yang kedua itu harus nilai dalam bentuk predikat ya. Itu ya nilai itu, atau kata lainnya apa ya, nilai value itu nilai-nilai moral, nilai-nilai apa namanya ya, nilai-nilai akhlak ya kalau bahasa agama. Anak kita keluar dari sini harus membawa 2 itu, tidak hanya membawa nilai keluar. Itu kurikulum Merdeka mengharapkan hal seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena kurikulum ini adalah dikeluarkan dalam rangka untuk memulihkan pembelajaran yang hilang selama pandemi. Alangkah sulit ya untuk mengembalikan itu karena 2 tahun berjalan. Kita sekarang ini juga masuk ke kelas, kita bisa menyaksikan apa yang terjadi dengan anak-anak kita. Apakah mereka sudah langsung fokus? Sepertinya belum. Kita lihat masing-masing. Sehingga nanti yang kelas 7 masih terkait dengan modul harus melakukan tes diagnostik dulu. Jadi ada tes awal, paling minimal tes awal ini memberi gambaran kepada kita seperti apa situasi anak kita ini. Mau kita larikan ke emosional boleh, silahkan. Mau kita alihkan ke ilmu pengetahuan dalam arti mata pelajaran kita, silahkan. Karena hasil dari itu nanti adalah batu loncat bagi kita untuk mulai start pembelajaran. Tidak usah terlalu meluas mungkin diagnostiknya, yang seputar-putar emosionalnya kita tanyain atau apa, sehingga nanti kita dapat info, oh ternyata mereka situasi emosionalnya seperti ini. Situasi apakah mereka masih mau belajar? Apakah kita hanya karena seremonial paksa dari orang tua? Kita harus tahu itu. Sehingga nanti di dalam modul kita itu kita tuangkan di dalamnya. Ya, ini saya lanjut Pak, yang ini sudah selesai. Nah ini gambaran dari modul ajar. Gambarannya ini sebenarnya kalau dibilang kita merdeka ya sangat tidak lah ya. Karena malah lebih panjang ini.
Apa yang kita lakukan selama ini ada, tapi ada tambahan. Nah gitu. Komponen yang pertama ada istilah informasi umum. Nah, informasi umum ini kan sebenarnya sama dengan yang sering kita lakukan ya, identitas, nama sekolah, mata pelajaran dan sebagainya, kan itu ada bagian-bagiannya. Nanti kalau ada, mudah-mudahan ada waktu kita bahas semuanya yang 3 komponen, karena di dalam komponen-komponen itu 3 tapi terbagi-bagi lagi. Nah di situ ada komponen inti, isinya nanti apa, lah itu ada banyak. Kemudian ada lampiran. Yang paling baru adalah lampiran. Mungkin kalau kita selama ini lampiran ada ya, lampiran kita apa namanya, mungkin LKPD ya, LKS ada lampiran. Tapi yang ini malah disuruh membuat apa itu, ada istilah glosarium. Artinya apa sih kalau ada glosarium itu? Jadi ada kata-kata yang kira-kira perlu kita jelaskan artinya ditulis di belakangnya, di lampirannya itu. Kata-kata yang mungkin agak asing bagi anak kita, atau kata-kata yang kita maknai sendiri barangkali, itu bisa. Operasional namanya, definisi operasional bagi kita jelaskan ke anak kita, tulis di dalam modul itu. Itu adanya di lampiran. Kemudian ada daftar pustaka. Kalau membayangkan daftar pustaka berarti kan kita ceritanya menulis ini, sumbernya dari mana kan gitu. Nah, kalau yang ini barangkali dia fokusnya ke materi pembelajaran, barangkali mungkin kita tidak hanya mengambil satu buku saja, atau kita mengambil profil tadi, profil pelajar Pancasila, mungkin kita mengambil kata mandiri menurut siapa, barangkali begitu. Bergotong royong kita ngambil bukunya menurut siapa, barangkali begitu. Ya, sehingga muncul seperti lampiran. Ada lembar kerja siswa. Berarti modul KM harus ada LKPD-nya. Nah, kalau yang saya biasanya begitu sih, dari bawah ke atas saya itu biasanya. Jadi komponen inti itu bisa dilihat di sana tuh yang tertulis tujuan-tujuan pembelajaran, capaian-capaian gitu. Ada banyak sekali di sana, itu inti namanya. D modul terbagi 3 bagian. Yang pertama ada informasi umum, ada komponen inti, dan ada lampiran. Ya barangkali ada nggak kira-kira, terlalu banyak ya? Tidak terlalu karena memang pemerintah itu memberikan kita kerjaan seperti ini ternyata sudah disiapkan duluan. Membuat sendiri itu ada, ya jadi download aja nanti. Ada semua itu. Cuma yang saya belum pernah lihat yang di mata pelajaran agama yang belum saya lihat. Kalau yang umum semua sudah saya lihat, sudah ada contoh. Tapi masih sebatas contoh. Karena kan saya tidak tahu semua elemen yang di semua mata pelajaran. Kalau matematika saya tahu elemennya apa-apa, jadi matematika itu lengkap. Ada. Lanjut Pak. Ini mungkin sudah barangkali tadi ya, ini ada identitas penulis modul. Jadi kalau misalnya di modul itu kita sendirian membuat, silahkan bikin sendiri, tulis nama sendiri boleh. Kalau 2 orang tulis nama berdua, ya sepakat berdua boleh. Tapi yang saya lihat selama ini yang ada, yang di internet sudah bermunculan, itu pada umumnya membuat itu 1 orang saja, tidak ada yang berdua. Ya sekarang nanti kita sebagai pelaksana, apakah kita mau kolaborasi membuat? Saya pikir itu tidak masalah, karena ini adalah kita menghadapi karakteristik peserta didik yang sama. Saya kira tidak ada masalah berdua. Selanjutnya itu profil sudah. Nah sarana, kalau yang sarana ini kan sama dengan yang kita selama ini. Mungkin kalau dari segi makro ya, barangkali LCD atau dan sebagainya gitu ya, makronya itu. Tapi kalau kita larinya ke kelas sendiri, barangkali alat-alat peraga kita mungkin yang dimaksud seperti itu. Kemudian ini ada target. Nah ini yang target ini nih mungkin target dengan tujuan, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin beda ya.
Target ya. Kenapa kok ada target gini maksudnya? Ketika kita sudah mengetahui karakteristik siswa kita, artinya kita sudah tahu kemampuan awal misalkan. Berarti kan kita udah tahu si A ini sampai di sini, si B sampai di sini. Berarti kita membuat tujuan yang hanya bisa dijangkau oleh mereka. Itu target. Jadi target saya anak harus mandiri misalkan. Itu kalau profil Pancasila. Target saya anak harus begini. Kan gitu. Nah itu target. Di semua ada tercantum di dalam modul nanti. Nah kemudian ada model pembelajaran. Nah sekarang berbicara model. Model pembelajaran merdeka kok kita di situ. Tidak sama dengan K13. K13 kan saintifik, disuruh saintifik. Harus saintifik. Kalau di sini tidak ditentukan. Mau apa? Yang sering disebut-sebut di sini adalah blended learning. Apakah itu blended learning? Itu yang memadukan antara online dengan tidak online. Ya. Itu, jadi itu sering ditekankan itu. Kenapa? Karena anak kita yang selama ini belajar dari rumah online, berarti ilmu tentang online mereka sudah dapat. IT sudah ada ilmunya bagi mereka. Ketika kita tidak mau menggunakan, kita hilangkan itu, ilmunya stop. Sementara perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bisa dihilangkan dari situ. Nah, sehingga dibolehkan menggunakan blended learning. Mau menggunakan tatap muka 3 hari, nanti 4 hari itu boleh sebenarnya. Tapi kan aturan kita nanti kita sepakati kan gitu. Tapi konsep seperti itu. Konsepnya, idealnya maksudnya. Seperti itu ya. Mungkin terus ya. Kayaknya ini sudah tadi ya. Ini sudah jelas. Sama kalau kita membuat RPP kan. Cuma ya selama ini mungkin pembuatnya yang kalau kita itu kadang-kadang malu-malu nulis penyusun. Nggak mau nulis namanya kan. Nah, katanya ini kalau modul harus nulis nama penyusunnya siapa. Nah kemudian di situ jenjangnya kalau kita kan di situ SMP tulisnya ya kita tulislah MTS, sekolah kita MTS kan seperti itu. Jadi ini lengkap alokasi waktu. Nah ini alokasi waktu. Memang selama ini kan kita per minggu belajarnya ya. Di dalam satu bab biasanya yang kita kenal selama ini kan bab. Kalau yang ini kan fase, ya kan? Nah, fasenya kita udah bagi per elemen. Nah, berarti yang kita susun alokasi waktunya itu per satu modul itu adalah per elemen, ya kan? Per elemen. Nah, elemen itu kita mau mengajarkan berapa kali pertemuan itu kita yang atur sendiri. Sesuaikanlah dengan struktur kurikulum yang ada saat sekarang. Strukturnya itu ada jam-jamannya di sana. Nah itu kita nanti bikinnya sendiri, kita menentukan sendiri. Lanjut mungkin ya Pak, karena tergantung mapel masing-masing. Kan yang kalau ini, coba lanjut. Nah ini ada istilah kompetensi awal. Bagaimana ya teman-teman mengetahui kompetensi awal murid-murid kita? Apa maksudnya itu bagaimana? Karena katanya di komponen modul harus ada ini. Kompetensi awalnya murid kita itu sampai mana gitu. Ya, itu tadi. Ya, ada istilah tuh saya tahu murid saya itu ada 5 kelompok. Ada yang senang belajar diceramahi, ada yang senang bergerak saja, sana sini, jalan sana, jalan sini. Tapi itu kalau menurut saya anak jalan ke sana kemarin itu dibiarkan aja, yang penting tanggung jawabnya ada. Kasih aja tugas dia, kerjakan ini. Nanti setelah itu informasikan kepada temanmu apa yang kau kerjakan tadi wirawiri. Tekannya di situ. Yang kita kalau sudah disuruh maju ke depan dia bisa ngomong, berarti itu sudah hasil belajar dia. Kan seperti itu. Ke kompetensi awal, pengetahuan awal dia. Atau kalau kita mau membawa ke mapel kita masing-masing,
Saya ingin mengajarkan misalnya membaca puisi ya, kalau di misalnya ya. Berarti kita apa yang harus dikuasai sebelumnya sampai sana. Akhirnya kita startnya tahu, oh dia sudah sampai di sini, berarti saya startnya di sini kan. Ya seperti itu. Kemudian yang ini sebenarnya amburadul ininya. Barangkali mungkin ya, seperti itu ya kompetisi awal, tidak terlalu apa. Lanjut Pak. Nah ini sudah mungkin juga ini. Ini profil tadi yang saya jelaskan tadi, di mana ditaruh? Karena katanya harus ada di dalam modul. Saya ini mau anak saya mandiri misalkan. Saya ingin anak saya berpikir kritis. Saya ingin anak saya berkolaborasi. Di mana diletakkan itu? Supaya itu nanti ada di dalam modul. Salah satu alternatifnya adalah masukkanlah ke langkah-langkah pembelajaran. Ya, ada satu step dalam kita mengajar itu menyampaikan salah satu dari profil. Bergotong royong misalnya kita membuat mereka bekerja sama, kita menarasikanlah, menjelaskanlah bahwa yang namanya gotong royong itu seperti apa, tujuannya apa, keuntungannya apa, itu sudah masuk dalam ranah menggiring anak agar mengenal nilai-nilai gotong royong. Nah seperti itu. Mungkin ya di mana memasukkannya. Nah ini saya pikir kalau kita sudah memasukkan di apa alternatifnya di pelangkah, bisa juga di asesmennya, di penilaiannya, akhir penilaian boleh. Kita masukkan mungkin ada satu soal yang diberi, tapi di dalamnya terkandung nilai-nilai itu tadi, nilai-nilai gotong royong kah atau nilai-nilai apa saja, ya silahkan dimasukkan di sana. Nah ini lagi, barangkali yang terakhir ini ya, setiap modul ajar memuat satu atau beberapa unsur dari dimensi 5P, 4P namanya itu ya, profil pelajar Pancasila ditambah dengan profil pelajar rahmatan lil alamin. Jadi harus ada, berarti ketika kita membuat kemudian itu kita buang, kita hilangkan, berarti ada sesuatu yang kurang dalam modul kita. Ini adalah saya menyampaikan hal yang ideal ya teman-teman. Idealnya seperti itu, konsepnya seperti itu. Coba lanjut Pak. Nah ini sarana mungkin juga sudah saya jelaskan tadi. Jadi kalau kita memang ditentukan, memang saya ngajar pakai sarana prasarananya laptop, misalkan harus ada LCD dan sebagainya, berarti harus ditentukan lebih awal. Jadi ketika sudah tiba waktunya tidak ada lagi masalah. Tapi di dalam modul kita itu tercantum, itu dicantumkan. Kalau memang tidak bisa, berarti ya situasi dan kondisi kita ikuti, yang seperti itu. Itu sarana. Ada usaha mungkin ya udah barangkali sudah ya. Sarananya nanti juga kalau ada alat peraga dan sebagainya ya kita siapkan terlebih dahulu. Tulis aja di dalam alat saya ini ditulis semua di dalam situ. Kalau memang terkait dengan elemen yang akan kita sampaikan, akan kita ajarkan. Ya, terus Pak. Ini juga target, ya mungkin bisa ini dibaca barangkali ya, target-target itu apaan gitu. Kok ada target, ada tujuan, beda ya target dengan tujuan itu. Ya itu. Misalnya gini, yang nomor 1. Umum saja, tidak ada kesulitan gitu. Dari mana kita tahu tidak ada kesulitan? Ya diagnostik dulu kan. Kalau kita tidak tahu, nah seperti itu konsepnya. Berarti dalam satu kelas umumnya sama karakteristiknya. Misalnya mau mengajarkan apa ya judul-judulnya, kalau akidah hak apa judulnya Bu? Judul-judulnya apa saja? Apa judul-judulnya Pak? Kalau bahasa Indonesia apa Pak? Judul-judulnya di elemennya kemarin ada nggak judulnya? Contoh, nggak ada ya, menulis misalnya ya Bu, menulis misalkan. Nah di menulis ini ketika kita akan mengajarkan menulis, kita mungkin maksudnya ini target saya itu anak gini, tapi anaknya harus tahu dulu sampai mana kemampuannya untuk itu.
Jangan-jangan kita berulang nanti, orang sudah tahu aja bosan anaknya, kan gitu. Kok diulang lagi, bukan gitu. Itu perlunya kita mengetahui ada target-target tertentu yang akan kita bawa di kelas itu. Nah ini lagi sepertinya gini, ini apa? Mencerna dan memahami dengan cepat. Dari mana kita tahu mereka mencerna dengan cepat? Tapi kalau memang maunya dia mencerna dengan cepat, apa yang kita harus lakukan? Target saya, mereka harus begini. Buatlah apa yang akan kita lakukan supaya itu tercapai. Targetnya kena sasaran kan gitu. Lanjut mungkin Pak. Ini juga model juga saya jelaskan ya tadi ya. Model pembelajaran sekali saya ulang itu bebas, merdeka. Yang penting punya langkah-langkah sistematis dan logis. Ya, tulislah di situ. Kalaupun misalnya nggak ada namanya, ya bikin nama sendiri aja lah. Tapi pada umumnya kita melihat langkah-langkah model pembelajaran yang telah ada dan telah terbukti bisa berhasil gitu. Nah, kalau mau pakai scientific walaupun tidak K13 lagi boleh saja. Atau di apa saja modelnya silahkan. Ya, tadi saya ulang lagi blended learning barangkali bisa dipelajari lebih jauh apa di dalamnya. Blended learning itu seperti apa? Dan nanti kita lihat di sekolah kita apakah itu bagaimana menjalankan, harus ada kesepakatan. Walaupun misalnya kita pakai tidak 3 hari di sekolah, 3 hari di rumah, itu kan tidak mungkin barangkali. Tapi kalau misalnya kita mau blended, barangkali kita kasih tugas kepada mereka saja melalui online, kan gitu. Jadi kan blended itu konsep paling utamanya adalah online dan offline, itu intinya di situ. Dan ini yang ditekankan, boleh digunakan, ya. Atau kalau bisa gunakanlah gitu, kayak maksa gitu ya. Sudah dilanjutkan Pak, itu tentang model. Kemudian tujuan. Nah, tujuan ini. Nah, tujuan pembelajaran itu kan kita udah tahu semua ya. Nah, tujuan itu apa yang akan kita tuju. Nah, kalau di KM ini tujuan itu kan pasti kita asalnya dari CP. Ya kan? CP-nya apa-apa, kita buat tujuannya di situ. Nah, lalu nanti CP-nya ini kita buat tujuan, kita susun alurnya. Alurnya apa maksudnya? Alurnya itu adalah mulai dari tujuan A1 misalkan sampai A20, itu berarti sudah sampai kelas 9. Itu alurnya itu. Tapi kalau kita menyusunnya hanya di kelas 7, barangkali karena supaya cepat, barangkali kita terima aja. Tapi idealnya adalah satu mapel itu sudah menyusun tujuan pembelajaran dari satu fase. Satu fase kita fase D, berarti dari kelas 7 sampai kelas 9. Semua elemen yang ada di aturan itu buat tujuan pembelajarannya di sana. Mungkin kalau bingung untuk menjadi pembanding, cari buku teksnya. Buku teksnya sudah ada, itu Pak Firdaus ya. Ada bukunya itu banyak. Semua mata pelajaran saya yakin ada karena saya sudah pernah buka bahasa Indonesia, matematika segala macam saya sudah buka, berarti bukunya ada. Nah, ketika kita mungkin apa ya tujuan saya, mungkin masih ini tidak bisa menyusun kata-kata sendiri, boleh kita membanding dengan yang orang sudah susun. Tapi ketika tujuannya terlalu barangkali tinggi, ya high mungkin, bisa kita kurangi lah, tidak usah terlalu plek, pastel kan gitu. Yang penting kan ada arahnya ke situ. Nah ini tentang tujuan pembelajaran. Dan panjang ya penjelasannya ya. Saya biasanya baca sebentar sih, saya malas kalau disusun kata-katanya lebih panjang.
Ada, cuman karena ini konsep, jadi boleh, karena orang itu biasanya kalau membaca panjang banyak yang paham lebih cepat. Tapi kalau saya 2 kata saya oh ini maksudnya. Ya. Barangkali ya teman-teman ya, itu yang tujuan. Jadi semua itu nanti masuk jadi komponen inti dalam modul tujuan pembelajarannya itu. Lanjut Pak. Nah ini barangkali yang kita mungkin merasa apa ya pemahaman bermakna itu gitu. Kok ada di situ? Apa maksudnya itu ada informasi tentang manfaat. Berarti kalau kita mengajarkan elemen dalam satu elemen yang ada yang kita sudah susun kemarin, kita mungkin harus menyampaikan ke anak apa manfaatnya itu belajar itu. Kalau tidak ada manfaatnya buat apa belajar kan gitu. Ini ekstrim loh ngomongnya gitu. Tapi kalau saya yakin semua materi pasti ada manfaatnya. Ya ini, jadi anak itu harus tahu manfaatnya. Kemudian nanti di dalam hidupnya buat apa nanti di situ? Karena ada juga anak yang bertanya, ini tuh buat apa gitu. Terutama matematika itu banyak sekali yang nanya saya, itu belajar aljabar itu apa sih Bu gunanya gitu. Banyak yang nanya saya itu. Ada yang nanya, lalu kita belajar kalau Pythagoras masih bisa karena dia ngitung panjang apa segitiga. Tapi kalau yang lainnya kan kita belajar 2x tambah 5x apa sih Bu maksudnya? Seperti itu. Dan saya yakin semua mata pelajaran juga ada hal seperti itu, dan barangkali ada anak kita yang kritis bertanya. Jadi sampaikanlah itu yang disebut dengan pemahaman yang bermakna. Kemudian ada yang apa itu yang warna, wah salah warnanya kuning. Ya, enggak. Ini maksudnya begini, kita kalau memberikan sesuatu ya, ada elemen yang kita ajarkan itu kan biasanya ada masalah di situ. Ya, kita kasih ke anak masalahnya ya. Nanti mereka menyelesaikan sendiri, nanti dia dapat hasil sendiri, kan dia akan merasakan maknanya sendiri kan gitu maksudnya. Oh, berarti ini loh maksudnya, bermaknanya seperti itu. Tapi dengan catatan kita juga harus membimbing mereka, ya jangan kita biarkan karena kalau kita biarkan nanti ngambang pemahamannya mereka. Jadi kita harus membimbingnya bagaimana bahasa kita. Justru karena bahasa itulah yang penting, maka lagi-lagi saya menyampaikan kita sebagai seorang pendidik harus lebih banyak paham daripada murid kita. Karena ada saja murid kita yang sudah mungkin di sini kita tidak mendapatkan, tapi di luar sana banyak anak yang lebih pintar daripada gurunya, apalagi dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini. Anaknya yang ngajari gurunya itu sudah ada. Banyak sekali teman-teman saya yang sudah ngomong seperti itu, kita diskusi. Anak-anak SMA, SMP, mereka sudah tahu duluan, kita belum. Nah ini adalah tantangan berat buat kita. Ketika itu terjadi di kelas, hakikat kita di depan itu kalau baru satu udah ada orang, tapi kan dalam satu kelas kan tahu semua. Jadi ayolah teman-teman, jangan sampai nanti kita ketinggalan informasi yang lebih banyak dibandingkan teman murid-murid kita. Dan itu tentang pemahaman bermakna. Ketika kita tidak tahu yang saya ajarkan hanya definisinya ini, tapi kita tidak menguasai betul apa sih dia ini yang saya ajarkan. Tapi kalau kita tahu banyak, pemahaman bermakna ini akan berjalan. Kita akan menyampaikan kepada anak-anak kita ini manfaatnya. Nah, ini dan ini hal-hal yang sangat urgent ya kalau menurut saya ya. Karena kita tidak belajar itu tidak hanya menghafal ya. Itu yang sangat kita hindari saat sekarang. Jangan belajar itu menghafal saja. Lain halnya dengan tahfiz ya, beda. Karena kalau yang mapel itu memang harus ada kenyataannya di kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai nanti saya jangan menghafal, nanti bubar semua menghafal tahfiz. Gak boleh menghafal kata Buya gitu. Ya, seperti itu maksud saya. Ya, lanjut lagi Pak. Nah ini barangkali kata-kata baru nggak ini? Baru nggak? Pertanyaan pemantik. Maksudnya itu
kita buat pertanyaan terkait dengan materi yang kita akan ajarkan, tapi menggugah, membuat mereka termotivasi untuk berpikir. Nah itu, kita jangan masuk kelas langsung judul. Judulnya tuh apa, misalnya makanan adalah ini. Itu sudah kayaknya dihindari dulu dah gitu. Jadi kita membuat sebuah pertanyaan yang bisa menggugah mereka, yang menumbuhkan rasa apa itu ya, tergugah untuk belajar. Apa ya bahasanya ada ya di situ ya? Apa yang membuat sebuah cerpen menarik? Boleh. Kan tidak ada dalam pembahasannya itu. Kita yang membuat pertanyaannya itu. Nah, tanya aja kepada mereka. Itu namanya pemantik. Membuat mereka bisa tergugah untuk berpikir. Nah, seperti itu. Ini bahasa Indonesia ya, contohnya ya. Yang lainnya nanti mungkin bisa membuat sendiri yang lainnya. Nah, kayak gini apa nih Pak Mugi? Jika kamu diminta untuk membuat akhir cerita yang berbeda, apa yang akan kamu usulkan? Nah, coba usulkan. Tidak ada loh dalam materi itu. Gak ada kan Pak? Nah, kita cari sendiri. Nah, itu namanya pertanyaan yang memantik. Kita kalau mau masuk satu judul, usahakan membuat satu atau dua pertanyaan yang memantik anak-anak kita. Setelah mereka apa yang ada jawabannya mereka, baru kita lanjut. Nah, gitu. Walaupun mungkin di dalam satu kelas itu yang jawab mungkin satu atau dua orang. Yang penting kita udah ada bentuk pertanyaan yang memantik. Itu mungkin baru bagi kita ya. Kalau kita selama ini kan tahunya apersepsi gitu ya, Bu Mas Riani ya. Bu Mas Riani, apersepsi biasanya ada ya kalau yang dulu ya, gitu. Tapi ini kayaknya berbeda lagi gitu. Lanjut lagi Pak. Pak. Nah, ini yang saya jelaskan ini adalah apa? Bagian dari komponen modul ya tadi ya, yang ada tiga komponen ya. Nah, kalau yang ini saya yakin sudah familiar sekali bagi kita. Di kegiatan pembelajaran ini, di sanalah kita menulis langkah-langkah pembelajaran. Berarti di sana keluar model pembelajaran kita. Ya, di kegiatan ini. Langkah-langkah apa yang kita lakukan, mau pakai model seperti apa, lah di sana itu ada di komponen inti. Nggak usah terlalu panjang di sini mungkin ya, lanjut aja Pak, karena ini sudah tahu langkah-langkah kegiatan kita di kelas. Ya, itu kita susun, ada di dalam modulnya nanti. Nah, sekarang nih asesmen. Kalau dulu seringnya menyebut penilaian. Sekarang nggak mau pakai penilaian, asesmen katanya. Nah, apa asesmennya di dalam modul begitu ya? Pastilah ya mengukur capaian pembelajaran kan pasti penilaian kan gitu ya. Nah, kemudian asesmen itu ini ada 3 tadi masuk lagi itu tadi. Ada diagnostiknya, ada formatifnya, ada sumatifnya. Nah, gitu. Nah, kalau diagnostik kan pasti awal sebelum kita mengajar. Nah, itu tadi sudah sering dimulai dari awal sudah saya bahas itu. Nah, nanti masuk di modul. Nah, kalau formatif itu kira-kira selama ini kita apa ya formatif? Kita selama ini yang kita pahami formatif itu yang mana? Ya boleh, tapi ya Pak. Tapi yang ini ya, ini kalau lebih apa namanya lebih nyata mungkin kita lihat itu formatif itu kalau kita habis satu materi kan kita memberikan pertanyaan-pertanyaan gitu ya, termasuk formatif loh itu. Jadi hasil pembelajaran yang kita capai dalam waktu singkat saja, belum banyak ulangan harian ya, penilaian harian boleh, itu namanya formatif. Nah, itu. Kemudian kalau yang sumatif yang selama ini kita lakukan ya PAS gitu ya, PAT gitu kan gitu. Nah, ini nanti kalau memang kita mau menggunakan itu lagi ya boleh saja kan, aturan kita sendiri. Walaupun kan sebenarnya kita boleh kita sendiri yang menilai, nggak usah ada yang umum semua gitu. Boleh itu sebenarnya, itu diberi wewenang gitu. Saya mau PAS sendiri aja, nggak usah yang ini, itu boleh aja. Tapi kan semua itu kembali ke kurikulum kita sendiri, bagaimana mengaturnya. Ya itu konsep ya, saya jelaskan idealnya ya, bukan berarti saya harus merombak yang ada, enggak. Ini konsepnya. Nah kemudian jangan lupa
Karena kita tadi memasukkan profil pelajar Pancasila, berarti itu juga ada penilaiannya, asesmennya juga ada. Sikapnya kita harus lihat nanti kayak mana. Apa yang kita inginkan, yang kita tulis tadi itu apa, bergotong royong. Apakah misalnya kita mau larikan lagi ke yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berpikir kritis dan sebagainya. Asesmennya ada, ya kan? Asesmennya ada. Bagaimana bentuknya? Kan bisa dalam bentuk angket aja atau bagaimana, kan bisa, ya kan? Seperti itu harus ada. Nah, kemudian apa ini? Ini ada istilah menilai anak, perform anak atau penampilan anak. Bagaimana menilainya? Kita buat dia presentasi ngomong di depan kelas, masukkan di modul, ada itu di sana. Di dalam langkah-langkah pembelajaran kita tulis, berarti asesmennya ada. Ya, kita ada nilainya nanti. Anak melakukan presentasi itu kita nilai. Nah, ini adalah hal-hal yang ada dalam penilaian atau asesmen di KM. Berarti sangat banyak juga ya, plusnya banyak sekali ternyata ya. Ya kan tadi dikatakan RPP plus. Nah, RPP tapi plusnya banyak. Nah, yang kita lakukan yang terakhir, tertulis. Yang sering kita lakukan tertulis. Kasih soal, kerjakan, tertulisnya. Kemudian misalnya mau video kata mau apa, kan sudah dilakukan itu asesmennya. Berarti masih sama dengan yang ini. Tambahannya itu harus ada penilaian sikap, itu tambahannya. Ya, kemudian yang diagnostik juga usahakan dilakukan. Kalaupun mungkin 1 minggu ini sudah kita jalan, boleh kok, tidak masalah ya, ulang lagi aja biar kita tahu anak kita itu sebenarnya maunya apa sih, sebenarnya sikapnya itu apa sih, gitu kan? Boleh saja kok. Atau misalnya kita mengajar materi apa, kita tahu nanti dia itu sampai di mana kemampuannya, baru kita startnya dari hasil itu. Boleh saja, tidak. Lanjut Bu, Pak Saruman. Ini apa nih? Pengayaan. Nah, ada juga lagi. Jadi di dalam modul itu ada ini. Disatukan semua Pak. Kalau yang kita kemarin kemarin kan dipisah-pisah itu. Nah, ini satu bendel nanti. Jadi pengayaannya bagaimana, remedialnya bagaimana. Nah, menentukan remedial itu ya kita sendiri. Kalau dia sampai sini, remedial aja belum sampai gitu. Ya itu berarti ada juga. Masih sama, konsepnya masih sama, tidak ada masalah. Lanjut Pak. Kemudian ini LKPD. Nah, ini yang sering kita tidak mau mungkin. Padahal di sana harus ada. Harus ada. Jadi buat LKPD ya. Apa sih LKPD? Jangan kita membayangkan yang namanya LKPD itu adalah soal-soal saja. Sebenarnya tidak seperti itu. Harus ada panduannya, kita berkata-kata dulu, dikasih apa, clue-cluenya apa, baru suruh menjalankan. Jangan kita membuat LKPD itu nanti di dalamnya sebutkan ini. Ada beberapa, sebutkan 1, 2, 3. Tidak seperti itu yang namanya LKPD. Anak itu harus diajak berpikir untuk menyelesaikan masalah. Mereka yang menyelesaikan masalah, bukan mengerjakan soalnya di situ. Memang akhirnya juga menyelesaikan soal, tapi kan terolah dulu pikirannya baru sampai ke hasil penyelesaian. Ini enak banget ya ngomong matematika, memang begitu. Gampang kalau matematika itu. Tapi kalau yang lainnya mungkin agak berbeda, PPKN misalkan, bahasa Indonesia mungkin bisa juga ya diajak berpikir ya. Dipandu, tulis clue-cluenya, mereka yang isi. Nah itu 2 lembar boleh kok sebenarnya. Yang penting apa yang kita sampaikan, jadi elemen yang kita sampaikan itu tercover semuanya. Dalam satu modul ini, ya satu modul, satu elemen, berarti itu ada banyak pertemuan. Boleh dibikin sampai pertemuan ke-10. Ya gitu. Baru nanti di belakangnya baru ada lampirannya, apa-apa segala macam tuh boleh. Tapi yang jelas setiap pertemuan mesti harus ada yang namanya asesmennya, ya gitu, ada LKP-nya di sana, itu semua lengkap ya gitu. Jadi
Kalau kalau apa namanya, saya kembali ke RPP yang selama ini kita pakai, banyak sih sebenarnya, cuma ada banyak hal yang agak kurang juga kalau saya lihat, perhatikan. Dia nanti di sana itu tesnya atau asesmennya itu cuma tes tertulis apa segala macam, tidak lengkap, tidak disertakan tesnya mana. Padahal ini kan harus sebisa mungkin tulis tesnya itu. Dan ada satu lagi di sini tidak tertulis. Ada saya modul yang saya dapat di sana itu ada refleksi. Katanya seperti ini yang saya diskusi dengan teman-teman saya. Refleksi itu sangat penting. Apa refleksi? Bukan hanya siswa yang refleksi, tapi kita juga sebagai guru refleksi diri. Itu sangat penting katanya begitu. Karena saya sering kalau ikut di webinar itu, sering kita diminta refleksinya apa. Saya banyak sekali saya ngomong gitu, refleksi saya begini. Jadi harus ada. Dari murid kita juga harus ada. Paling tidak kita apa yang kamu rasakan, belajar hari ini yang paling bisa, itu sudah termasuk merefleksi gitu kan. Nah, kira-kira kita tadi pelajaran saya sudah sampai mana ya? Anak sudah sampai mana ya? Oh, ini sudah bisa, refleksi buat kita. Saya ngajarnya sudah sampai mana? Udah apa? Sudah benar? Apakah sudah sesuai dengan yang saya harapkan? Refleksi buat kita. Ya, berarti selalu ada refleksi. Walaupun mungkin kalau tidak mau menulis di dalam modul barangkali tidak perlu ditulis, tapi lakukanlah itu di akhir pelajaran. Sampai mungkin Pak. Barangkali sudah, apa ini? Saya nggak baca. Lampirannya sudah saya jelaskan tadi, lampiran. Saya ulang lagi ya. Ada 3 komponen tadi, nanti mungkin bacalah di mana-mana, ada semua itu. Kemudian ini juga saya sudah jelaskan ya, glosariumnya sudah semua, berarti kita sudah sampai di sini. Terakhirnya tuh Pak dibuka Pak. Nah ini saya tunjukkan supaya nanti kalau membuat modulnya kan melihat ini jam-jam Bu Wiwi dan Bu Wiwi, ya kan Bu Wiwi, ini struktur alokasi waktu ya. Nah, ini kalau nanti teman-teman kita menyusun modul ya per elemen, berarti per elemen kan itu kan beberapa kali pertemuan. Nanti kita kan atur waktunya juga, berapa waktunya dipakai untuk per elemen itu, ya, supaya nanti tercover semua 1 tahunnya. Kita mau elemen 1 dan 2 di kelas 7 ya boleh, nanti yang 3-nya di kelas 8 kan bisa. Yang jelas yang satu capaian yang ada di situ elemen-elemen itu saya ulang lagi, itu selama 3 tahun 1 fase 7 sampai 9. Jadi mungkin kita melihat kok sedikit sekali, ya memang itu yang diinginkan. Karena kenapa? Itu tadi kembali ke esensial tadi. Ya esensial, apa yang diajarkan ke anak kita mendalam, bukan memperbanyak materi tapi tidak ada apa-apanya, tapi dalami. Anak harus kita ulang saja. Itu kalau misalnya waktunya masih banyak. Nah itu tuntutannya. Idealnya begitu ya teman-teman. Terima kasih banyak. Setelah ini kita akan belajar membuat modul ya. Paling tidak kita buat 1 saja. Silahkan mencari di dalam Google. Nanti setelah itu misalnya tidak ada, bisa mencontoh. Jadi paling tidak strukturnya ya ikuti, kemudian disesuaikan dengan elemen yang ada. Saya pikir hanya itu yang bisa kita lakukan kalau belum ada contoh yang kita dapat di agamanya. Kalau di semua umum, mata pelajaran umum semuanya ada. Sekian ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Oke. Ini kurang lebih 25 menit lagi menuju jam 15.00 ya. Begini Bu Mia, apakah ada contoh yang bisa kita jadikan acuan modul ajar yang Ibu miliki agar nanti teman-teman, oh iya seperti ini yang sudah Ibu jelaskan tadi ya, letaknya seperti apa. Nah kalau misalnya ada Bu bisa ditampilkan, jadi nanti teman-teman tinggal ada di sini mengikuti ya. Ada di sini. Nah tinggal ini coba cari dulu ya, ambilnya di mana gitu ya. Jadi nanti bisa kita langsung paham dan bisa langsung membuat ya, diskusi gitu ya. Oke, Ibu Mia ditunggu dulu. Bentar, saya cari. Sambil menunggu Ibu Mia
memberikan contoh modul yang sudah ada. Mana ya kemarin? Oh, di buku. Bisa juga Bapak Ibu tadi searching di Google gitu ya. Tapi kayaknya kalau dari Bumia itu yang lebih mudah kita pahami, ya itu aja kayaknya ya. Lebih baik ya. Setuju Bapak Ibu? Oke, kita tunggu Bumia. Bentar, saya carikan dulu ya. Sabar dulu ya, saya cari dulu ya. Kalau filenya udah hilang ya. Mana ya modul. Biasanya modul itu di mana ya? Sebentar. Ada di sini enggak ya? Kok hilang ya modulnya itu ya? Sudah saya print loh di atas itu. Ya ada di sini. Bapak Ibu, tadi malam pada saat saya ada share modul ya, buku ya. Buku itu. Buku ya. Saya tidak ketemu. Ada baca belum ya Bapak Ibu? Ada mana? Itu kan yang kemarin divalidasi itu print gitu. Modul ajar mana sih? Coba lihat kan ada nggak kata modul ajar itu? Pak tulis. Bisa modul dipahami juga ya Bapak Ibu ya. Oke, sebentar dimunculkan ini sama Bumia. Modul ada nggak? Nah ini coba. Bukan itu, bukan. Cuma itu aja. Nggak ada, bukan itu. Aduh, mana ya naruhnya ini? Aku lupa taruhnya. Lali aku. Coba di sini, coba. Aku buka coba. Mana ya? Nggak ketemu. Ini ada bahannya. Ada, sudah aku print malahan. Administrasi ini ada enggak? Ada ibu buka. Nah? Ada modulnya apa formatnya? Word. Ada ibu buka baru-baru ini? Enggak, udah lama enggak pernah buka. Word dia dalam bentuk Word. Sudah aku print deh Bu, 100 sekian halaman ini. Di waktu ada di atas itu anunya. Apa namanya tuh? Di laci saya. Cuma kemarin ada di mana ya? Di buku di mana ya? Apakah di sini? Apakah analisis jadwal ini ya ada ya? Di 2 kah? Format prota alah, mana dia ya? Ini dia. Nih, modul ajar. Coba sebentar, buka dulu. Iya kan? Tak boleh. Dibuka dulu. Kayaknya ini deh. Mudah-mudahan itu. Kayaknya ini. Nah, kok nggak ada isinya? Kok kecil begini? Oh, rusak dia kemarin anunya tuh. Iya, nggak mau besar juga. Ini Pak, coba dibuka. Saya kasih dulu ya. Contohnya itu ngikutin mereka. Tapi ini matematika. Tidak apa-apa, akan lihat yang lain bisa ngikutin. Ya. Itu dia nomor 7B. Coba lihat dulu. Nah, 7B. Mudah-mudahan terbuka di situ. Ya Word kok. Bawah ya, Word 7B. Ada nggak 7B di situ? Nah, itu sih. Nggak kelihatan di situ? Nggak kelihatan di situ? Belum. Masih membaca, soalnya banyak halaman. Oh banyak, 100 sekian. 100 sih karena pertemuannya itu ada sampai pertemuan ke-12 ya kalau nggak salah. Satu elemen itu.
Iya kan buku daftar isi ada sampai belum sampai daftar pustaka. Kirim di grup aja. Udah ditampilkan situ kan? Ya, nanti saya tampilkan juga. Ada. Itu Bu, kalau yang ini refleksi. Coba saya ngomong dulu sebentar ya. Saya ngomong dulu. Saya meminta refleksi nanti sebentar sama teman-teman. Mana mic-nya dulu sebentar. Ya. Ini aja. Coba saya mohon maaf teman-teman semuanya. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada istilah refleksi. Jadi selama 3 hari saya ingin ada refleksi dari teman-teman dari kegiatan kita hari pertama sampai hari sekarang. Barangkali saya minta per mata pelajaran ada yang mewakili dengan kata-kata saja, ya, dari olahraga, apa kesannya, apa yang dirasakan selama belajar 3 hari ini. Ya. Itu yang saya minta ya sekarang. Pak Doni barangkali, Pak Doni. Pak Doni. Latihan Modul ajarnya sudah ada kirim Pak Oman. Iya. Buka aja. Enggak, suruh Di grup ada juga. Ininya apa namanya ditampilin aja sampai situ sampai apa terakhirnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah terang itu kok. Lah itu daftar isi pakai otomatis jadi kayak gitu dia. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di grup ada juga. Mungkin ini untuk pertama kalinya juga saya bicara di depan forum di MTS Negeri 1 Balikpapan. Sebuah madrasah yang cukup bagus ini dari sisi sumber daya manusia maupun fasilitas, cukup representatif untuk tafakuh fiddin kalau bahasa Arabnya itu. Mudah-mudahan semua yang di sini nanti kita sama-sama kembali dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Jadi terima kasih kesan dan pesan dalam in-house training hari ini. Ya, yang memang pada awalnya saya juga kebetulan artinya bukan mendahului, tapi memang karena dulu di Min 1 Berau kebetulan saya ditugaskan sebagai ketua panitia BIMTEK Kurikulum Merdeka, sehingga mau tidak mau karena kita ditugaskan sehingga kita harus mencari referensi-referensi, sehingga mungkin saya lebih banyak dapat referensi duluan dari mapel lain, sehingga mapel PJOK sudah apa namanya ya kalau misalnya capaian pembelajaran itu sudah saya sudah pilah-pilah untuk yang mapel saya. Kemudian pertama kali saya datang ke sini juga saya langsung ketemu Bu Doktor. Saya ingat saya diskusi di bawah pohon mangga itu ya. Jadi, nah di situ ada satu yang hari ini saya tanggap dari Bu narasumber, bahwa beliau ini orang yang moderat. Jadi dia bisa diskusi dan bisa menerima perbedaan pendapat dengan baik, gitu ya. Artinya ketika itu saya itu ingat bilang Bu Doktor, udah bisa Pak, kurikulumnya Kementerian Agama itu ya dikatakan mereka belum punya yang seperti ini, ya, katanya saat itu. Oke Bu, saya bilang ya itulah kelemahan Kementerian Agama. Kenapa? Ketika kurikulum Merdeka ini dipakai di sekolah umum, mereka punya anggaran yang besar Kemendikbud. Ada program organisasi penggerak, ada buruh penggerak, semua itu dikasih uang. Dikasih itu sendiri, di luar bosnya mereka itu ada. Ini untuk organisasi penggerak, ini modulnya dikirim, ini yang natar dari organisasi-organisasi seperti pihak ketiga, ada yang Ma'arif, ada PP Muhammadiyah, semua membantu Kemendikbud, ditenderkan siapa yang menjadi operator. Tapi di Kementerian Agama kita hanya dikirimi ke
konstitusi, regulasinya ini KMA 347 baca sendiri. Nggak pernah di BIMTEK gitu ya. Kemudian nih keputusan Dirjen nomor sekian yang saya kasih Bu Dokter, silakan baca sendiri. Dan alhamdulillah karena beliau sudah pendidikannya S3 dan melahirkan disertasi, sehingga untuk itu istilahnya kalau dia uji keterbacaan atau mereview sebuah dokumen itu dengan cepat sehingga bisa menangkap oh ini loh yang dimaksud yang mirip dengan punyanya Kemendikbud. Karena memang madrasah harus memakai dua regulasi itu. Dan alhamdulillah di sini mungkin tersampaikan dengan baik. Kadang-kadang mungkin kalau pakai instruktur yang lain mungkin dia pakai punya Kemendikbud aja dipaksa semua. Sehingga guru PAI-nya malah pusing sama sekali. Nah, kalau kita guru PAI sudah ada CP-nya, hanya tinggal ATP contoh-contoh modul itu yang Kementerian Agama mungkin masih disusun mungkin ya. Mudah-mudahan nanti ke depan ada. Nah, ya. Kalau nanti bagusnya gini, kalau punya MTS 1 Balikpapan bisa tersusun, bisa jadi punya MTS 1 Balikpapan yang tersebar ke seluruh tanah air. Kan gitu kan? Ya mudah-mudahan itu bisa nanti terwujud harapannya ya Bu Dokter ya. Nah itu. Jadi saya di situ melihat instruktur di sini bagus, bisa menerapkan dua aturan itu dengan bagus. Biasanya di tempat lain saya lihat kalau misalkan Kemendikbud dia cenderung punya dia sendiri aja. Yang lain itu enggak dipakai gitu. Padahal di madrasah itu ada dua tempat dan itu yang harus dikompilasikan. Bagaimana itu aturan itu bisa kompromistis. Jadi seperti nada lagu. Jadi nadanya itu harus bagaimana beda-beda not tapi menjadikan irama yang bagus dan bisa menjadi sebuah reformasi pendidikan di Indonesia. Kan maksudnya ini modul ajarnya gitu. Bagaimana guru-guru itu bisa mencari materinya sendiri sebenarnya. Sebenarnya itu kalau kita pahami lebih mudah. Cuma karena kita sudah biasa ada bukunya, di situ sudah ada bab 1 bab 2, kita pakai itu aja. Sebenarnya padahal kita boleh aja pakai yang lain. Termasuk pertanyaan pemantik itu kalau dalam metode pembelajaran, kalau Bu Rini yang hafal model-model pembelajarannya ada mikir, PBL. Kalau kami di AKMI dulu, saya sebut kami ada namanya log R. Jadi hampir sama urutannya ini kalau diterapkan, L itu literasi, O itu orientasi, K itu kolaborasi, terakhir refleksi. Hampir di semua model pasti ada refleksi hari ini, ya kan Bu? Nah, literasi itu apa? Ya tadi pertanyaan pemantik itu bisa literasi. Orientasi itu apa? Orientasi untuk pemahaman bermakna tadi, itu namanya orientasi. Hanya beda saja ketika dideskripsikan atau dinarasikan di dalam modul ajar. Tapi konsepnya semua pembelajaran hari ini kalau enggak log R, PBL, mikir, tanoto ya. Nah, itu pola-pola pembelajaran hari ini. Jadi tidak ada lagi metodenya hanya satu arah, guru aja yang cerita terus. Jadi, nah, ada lagi asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik kalau yang termudah itu ada yang kita dibagikan itu cara melihat anak ini cenderung tipe pembelajar apa gitu ya. Audio kah, visual kah, atau dua-duanya kah? Itu biasanya yang psikolog itu ya, ada alatnya untuk mengukur. Bikin ini. Iya. Bikin itu loh. Jadi nanti kita tahu anak itu medenya apa. Kalau dia metode audio, berarti cara ngajarnya gini. Itu harus dibedakan sebenarnya di tiap kelas. Kan? Nah, itu yang memang yang agak membiasakan kita dalam hal itu. Karena itu berbeda itu. Sehingga kalau di AKMI ada 5 level kecerdasan seperti yang dipakai Anderson. Kalau dalam penyusunan soal HOT itu ada C1, C2 sampai C5 paling tinggi kan. Kalau HOT itu C1 tuh dia cuma bisa membaca aja, mencari kata. Kemudian naik lagi bisa memahami sampai dia perlu ruang kreasi. Nah, itulah yang ke depan memang harus kita tarik terus referensi agar kurikulum merdeka itu bisa implementasi kurikulum merdeka di madrasah bisa dengan baik. Jadi kesan saya instruktur ya, pembelajaran hari ini cukup bagus, artinya bisa menerjemahkan dua sisi regulasi dengan tepat lah kalau menurut saya ketimbang yang pernah saya ikut. Terima kasih. Ya, saya itu yang mungkin itu aja dulu. Nanti kebanyakan saya yang bicara, yang lain tidak sempat bicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Bu. Terima kasih. Oke, masih refleksi Bu. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan? Bikin sudah nanti dipakai di seluruh Refleksi dari 3 hari MTS kegiatan dipakai seluruh kita. Indonesia.
Iya, gitu. Ada Bapak Ibu? Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Oh, permintaan dari Ibu Salamia dari Mapel Bahasa Indonesia. Berarti ini saya menuju Ibu Lida. Iya, Bu. Kan ada hubungannya sama digital. Iya. Kalau di kelas kan anak kan saya sering suruh gitu, suruh refleksi anak-anak. Sebentar aja refleksi. Iya refleksi sebentar aja. Pas sama. Nah, biar aja dulu ada sebentar, nanti saya minta bunyi juga ya bahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, walaupun bagaimanapun namanya sudah ditunjuk, seharusnya itu bukan apa ya Pak ya. Sekarang itu kan sudah bukan zamannya lagi ditunjuk. Ada kemauan, ada keinginan sendiri, sama seperti kesadaran diri kita. Jadi kalau ada kebiasaan menunjuk-nunjuk dan kebiasaan mengancam-ancam, itu sudah bukan zamannya. Nah, ya. Jadi bermulalah dari diri kita sendiri, bagaimana menerapkan pembelajaran dari diri kita sendiri baru kepada siswa kita. Jadi saya di kelas juga tidak pernah memaksa atau menunjuk. Jadi kesadaran dia sendiri ingin maju, silahkan dia berbicara. Nah, seperti itu mungkin ya. Jadi karena kebiasaan sering ditunjuk-tunjuk, jadi saya menyalurkan pendapat saya. Tidak ada yang mau maju, saya lagi. Nah, ya. Tidak ada yang mau menjadi ini, saya lagi. Ya, seperti itu. Jadi langsung aja Ibu, terus terang aja selama 3 hari pembelajaran kurikulum Merdeka ini, saya sangat antusias sekali karena saya ini juga masih belajar dan masih sangat banyak sekali yang belum saya pelajari di kurikulum Merdeka ini. Tiba-tiba saya juga harus terjun di kelas 7 ya. Untuk mendalami kelas 7 materinya juga saya bingung apa, oh ini ternyata materinya baru, tiba-tiba datanglah kurikulum Merdeka, kan seperti itu. Jadi memaksa saya harus terjun di kelas 7. Nah ya, dari kelas 9. Untuk selanjutnya mungkin saya terima kasih karena ada IHP ini, jadi paling tidak kita sudah sampai pada modul ajarnya, sudah sampai CP-nya, sudah sampai dan seterusnya. Jadi sehingga kita tidak buta sama sekali saat berada di dalam kelas. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Ibu Salamia sebagai narasumber yang sangat membuka wawasan kami sebagai tenaga pendidik saat akan masuk kelas. Paling tidak kita tidak buta sama sekali sebagai tenaga pendidik yang baru mengenal yang namanya kurikulum Merdeka. Ya, saya berpikirnya seperti Ibu, ya namanya merdeka berarti sesuai kemauan kita. Ternyata masih ada batasan-batasannya. Ya, batasan cara membuat modulnya, batasan membuat sepertinya dan sepertinya. Yang merdekanya hanya satu, memilih materinya. Itu saja, ya. Ternyata merdeka tapi masih ada batasannya. Itu mungkin saja yang bisa saya refleksikan dari 3 hari ini. Administrasinya tetap ada, ya. Tidak ada yang merdeka sama sekali. Ya, tidak ada yang merdeka sama sekali. Ternyata administrasinya tetap ada. Nah, ya, berarti itu namanya judul saja yang membuat kita semangat untuk merdeka. Itu saja Bu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih itu dari bahasa Indonesia. Untuk bahasa Indonesia mohon maaf apabila salah kata pada saat saya menyampaikan refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mimi. Terima kasih Ibu Lida. Ternyata kan tidak salah saya menunjuk. Saya bukan menunjuk, hanya meneruskan tunjukannya saja. Karena refleksi dari Bu Dokter tadi. Oke, masih satu lagi dari bahasa. Oh, Ya, ada apa? Pelajaran dari PAI. Pakai ini ya? Dipakai kan kak? Itu merdekanya itu tadi milih materi terserah taruh di mana, terus modelnya bagaimana terserah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Saya mungkin menggunakan kacamata yang sedikit berbeda. Mohon izin Bunda Kepala Madrasah dan mohon izin Ibu narasumber. 3 hari di sini, saya 3 hari juga memantau media-media yang iya. Jadi saya tuh selalu berangkat dari tidak ada yang namanya program digulirkan oleh kementerian itu kalau tidak ada budgetingnya gitu. Nah, dan setiap terjadi sebuah pembajetan anggaran itu pasti ada pro kontra dari kelompok oposisi dan kelompok yang pro pemerintahan. Betul. Ya, jadi saya dengan menggunakan kacamata oposisi. Ya. Di tahun 2013, ini saya buka data nih ya. Di tahun 2013, penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan itu menghabiskan anggaran kurang lebih 1,41 triliun. Berkaitan dengan kurikulum Merdeka, itu terjadi sebuah kritik dari pakar pendidikan. Dia mengatakan penyusunan anggaran terkait dengan pembuatan kurikulum Merdeka itu menghabiskan anggaran sebesar 2,45 triliun. Dan ini bukan proyek ecek-ecek berarti. Nah, kritiknya adalah kenapa kok KTSP 2013, kemudian kita masuk pandemi, kemudian kita dibuatkan lagi program kurikulum darurat, kenapa tidak dievaluasi dan dimaksimalkan? Ujuk-ujuk malah dimunculkan kurikulum baru. Gimana Pak? Refleksi. Nah, harusnya ada refleksi toh. Refleksi dari penerapan kurikulum KTSP yang tidak maksimal, didalami, evaluasi, capaiannya diukur, kemudian dievaluasi, diperbaiki. Harusnya seperti itu, bukan malah dimunculkan kurikulum baru yang itu membuat ribet. Nah, itu dari kacamata saya yang bukan ASN. Nah, kalau ASN ini kan harus siap sir, yes sir, siap sir gitu kan. Nah, ini ada program digulirkan kementerian nih Pak. Kalau ASN itu pasti harus pakai, nggak ada alasan mengkritik. Seperti itu toh. Nah, cuma kan kebetulan saya bukan ASN, jadi saya dari sudut pandang yang itu begitu. Nah, jadi seperti itu. Akhirnya ini kita hanya soal kita ini adalah korban kebijakan Bapak Ibu ya. Suka tidak suka kita ini adalah korban. Pelaku yang sebenarnya hakikatnya adalah korban seperti itu. Nah, kaitannya dengan 3 hari kita melakukan ini, saya atas nama perwakilan dari Mapel Bahasa Arab yang alhamdulillah 2 guru lainnya tidak hadir. Barangkali mewakili curahan hati mereka semua. Kita berharap semua yang kita dapatkan dari dunia ini bisa kita implementasikan, dan saya selalu sampaikan kepada teman-teman di Mapel Bahasa Arab, Bu Halimah dan Pak Boy, saya adalah pelaksana saja. Saya bilang silakan kalian-kalian yang mau konsep, saya melaksanakan saja. Kebetulan ini saya ngajar kelas 8 Bu, jadi bukan ngajar kelas 7, kelas 8. Nah, makanya saya selalu berkeyakinan, alhamdulillah ada pepatah Arab itu bunyinya khairul umur awsatuha. Ya. Sebaik-baik perkara ambil di tengah. Ketepatan saya ada di tengah, jadi saya selamat. Oleh karena itu, terima kasih Bunda sudah dibuatkan acara seperti ini, dan terima kasih Bu narasumber yang sudah membagi wawasannya, dan alhamdulillah banyak ilmu baru yang kita dapat, dan juga banyak kritikan sebenarnya. Kalau di luar sana Ibu, banyak sekali kritikannya terhadap kurikulum Merdeka Belajar ini, yang hakikatnya seperti dikatakan Bu Rida, merdekanya hanya pada satu bagian, kita bebas memilih materi. Kalau di bahasa Arab itu mau riadoh duluan kah, mau al-mihnah duluan kah, mau as-sa'ah duluan kah, boleh-boleh aja, bebas saja, yang mana sesuaikan dengan kemampuan murid kita. Itu saja merdekanya, yang lain tidak merdeka. Itu benar dan itu memang pahit didengar oleh telinga kita. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adinda. Tadi curhat sedikit dia karena ada oposisi, maka berbau-bau politik lah dia kasih gambarannya. Ternyata itu mukadimahnya. Intinya 3 hari ini sungguh luar biasa karena posisi ngajarnya di kelas 8, dia sebagai pemantau kita semua. Tapi yang perlu diingat, mau ASN, mau non ASN, karena mengajarnya di Madrasah Negeri 1 Balikpapan, berarti siap melakukan itu semua. Seperti itu Ibu ya. Oke, saya kembalikan kepada Ibu narasumber dari refleksi 3 teman kita tadi. Silakan Ibu. Ya, oke. Ya, refleksi.
Itu hal yang saya sudah tekan tadi, berarti kita berkak kurikulum merdeka ya, harus ada refleksi. Nah, refleksi yang saya terima tadi itu yang luar biasa, banyak pandangan. Jadi pandangan memang dari sekian banyak orang, pandangannya pasti berbeda-beda menanggapi sesuatu. Nah, kalau dari pandangan politik mungkin kita tidak usah terlalu banyak jauh, tapi terima kasih apa yang disampaikan, juga saya banyak membaca hal itu, memang banyak dan benar mengatakan bahwa kita dikasih bola kita terima, tidak ada protes. Betul itu. Kalau lebih jauh lagi kita membahas, memang saya membenarkan apa yang dikatakan adik kita ya Lutfi, banyak kontra, banyak tidak juga kontra semua ya, ada juga yang pro, tapi kalau itu yang dibahas mungkin tidak di sini tempatnya ya, karena kita ada dalam posisi melaksanakan konstitusi yang telah disahkan, kan seperti itu. Nah, kemudian Pak Doni, saya terima kasih, memang benar Pak Doni itu kalau saya bilang ayo kita berselancar, dia sudah duluan jauh sebenarnya. Ya, mari kita berselancar mencari apa, nah, itu duluan sebenarnya. Beliau itu sudah lama jauh, akhirnya saya diberi itu yang kemarin yang di Serita itu saya belum download Pak ini. Belum. Begitu itu data saya langsung memadukan kan itu. Terima kasih ya Pak Doni ya. Bu Rida. Nanti kalau misalnya di sekolah di dalam kelas tidak mau menunjuk itu ya, itu merdeka kok di sini. Jangan tunjuk-tunjuk, silahkan muridnya mau apa enggak. Nah, kalau di sini tadi ditunjuk, mohon maaf karena saya ingin mendengar suara dari teman-teman saya yang mengajar bahasa Indonesia. Kenapa? Saya itu bahasanya itu tidak terlalu tersusun rapi. Saya itu kadang-kadang bahasanya rapi, tapi kadang-kadang belok-belok gitu. Dan saya kalau melihat orang memang di bahasa Indonesia itu kan tersusun tuh, bahasanya bagus gitu. Nah, kalau orang matematika suruh berbahasa memang sulit, karena matematika itu singkat, padat, jadi dia jalannya lurus langsung, tidak ada belok-beloknya. Nah, itu makanya mungkin terpengaruh ke cara berbicara. Sebenarnya saya ingin semua teman-teman saya, semua mapel, saya ingin ada refleksinya gitu. Supaya nanti kita tahu apa yang dirasakan selama 3 hari. Sebenarnya begitu. Tapi oke lah, yang mewakili sudah ada, jadi kita sudah refleksi sudah ada. Jadi mungkin saya kembalikan ke Ibu moderator. Ya, terima kasih. Closing untuk refleksi yang diberikan oleh Bapak Ibu. Semoga 3 hari ini banyak berkah, banyak manfaatnya buat kita semua, sehingga apa yang nanti diinginkan dibaca tapi belum dibalas. Pasti dia nyari referensi itu. Maka dari itu, ini orangnya pengawas. sebelum kita akhiri, Pengawas di marilah Tangerang. bersama-sama kita menutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf lahir batin dari saya secara pribadi selama memandu kegiatan IHT implementasi kurikulum merdeka ini. Saya belum mohon maaf ya. Dan terima kasih kepada Ibu Dr. Salamia MSI sebagai narasumber yang sudah berbagi ilmunya. Semoga semua yang disampaikannya selama 3 hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kita belajar lagi, nanti silahkan Bapak Ibu jika ingin ada yang ditanyakan langsung kepada Ibu Mia. Seperti itu Bu ya, siap Bu ya jika teman-teman ingin bertanya. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Salamia dan kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absennya sudah diisi Bapak Ibu. Maka sudah beredar dari tadi. Sedang di mana?